Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Izan Raffi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu regresi linier. Pertama-tama kita akan membacakan peta konsepnya. Pertama kita menjelaskan pengertian model regresi linier, rumus dan cara penjelasan, contoh soal, dan penutup. Nah, pertama kita akan membahas pengertian regresi linier. Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linier sederhana, hubungan yang dianalisis adalah antara satu variabel independen atau bebas, bisa disebut X, dan satu variabel independen atau terikat yang bisa disebut Y. Metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus terbaik atau yang disebut garis Bedford yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Garis Bedford adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pecah dalam analisis regresi linier. Yang kedua, kita akan membahas model regresi linier. Model regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk memprediksi dan memahami hubungan antar variabel. Yang ketiga, kita akan membahas rumusnya. Di sini ada rumus mencari nilai B, yaitu B sama dengan N sigma XY di min sigma X sigma Y per N sigma X2 dikurang sigma X tutup kurung 2. Dan cara mencari nilai A adalah sigma Y min B sigma X sama di per N. Lalu kita jelaskan apa aja itu. Y sama dengan variabel dependen atau yang disebut variabel yang dipengaruhi. Yang X adalah variabel independen atau yang disebut variabel yang mempengaruhi. A adalah konstanta atau yang disebut titik potong sumbu. Yang Y itu bisa disebut ketika X sama dengan 0. Yang W sama dengan koefisien regresi atau yang disebut kemiringan garis. Yang N adalah banyaknya data atau yang disebut jumlah sampel. Di sini kita akan membuat contoh soal. Di sini udah ada tabel ya, kayak jam belajar dan nilai ujian. Jam belajar pertama nilai ujiannya 60. Jam belajar kedua nilai ujiannya 65. Jam belajar ketiga nilai ujiannya 70. Jam belajar keempat nilai ujiannya 75. Dan jam belajar kelima nilai ujiannya 80. Untuk penyelesaian kedua, di sini kita harus mencari X kuadrat dan XY. Untuk mencari X kuadrat itu bilangan dikali oleh bilangan. Jadi misal 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4 adalah 16, 5 kali 5 dan 25. Lalu selanjutnya untuk mencari XY adalah X ini dikali Y. Jadi misal 1 kali 60, 60, 2 kali 65, 130,
3 kali 70 sama dengan 210. 4 kali 75 adalah 300. 5 kali 80 adalah 400. Lalu kita jumlahkan semua dari X pertama. Ini udah jumlahin semua nih, ada hasil-hasilnya ya. Dari Y 350, X kuadrat sama dengan 55, dan XY adalah 1100. Lalu ini gambar diagram pencarinya ya, seperti ini. Jadi jam belajar kita taruh bawah karena itu bilangnya mempengaruhi itu, dan nilai Y itu ditaruh garis atas ini. Dan cara langkah terakhir ini cara menyelesaikan ya, ini kita masukkan rumus saja. Cara nyari B dulu ya, baru A. Rumus B adalah N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min X sigma X tutup kurung kuadrat. Lalu kita masukkan isi-isinya itu yang kita udah jumlahkan semua, dan ya itu. Lalu kita masukin nomor-nomornya. Kayak misal N kan sama dengan 5, itu jumlah semuanya tuh. Jumlah apa tuh namanya tadi, jumlah data, banyak data. Kita masukkan B, N sama dengan 5, sigma XY sama dengan 1100 min 15, sigma X ini 15, sigma Y 350. Habis itu N kita masukin ini rumusnya, sigma X kuadrat 55. Itu tadi yang pertama dikuadratkan dikali 2. Maksudnya bilangnya kali bilangan. Habis itu X sigma X kuadrat. Lalu kita kali dulu nih, 5 dikali 1100. Hasilnya ya ini di bawah 500 dikurang 5250 per 275 dikurang 225. B sama dengan 250, di atasnya dikurang, habis itu per 50 sama dikurang, habis itu dibagi saja, hasilnya 5. Untuk mencari A adalah sigma Y min B sigma X per N 350 dikurang B nya 5 dan sigma X nya 15 per N 5. A nya 275 per 5 sama dengan 55. Jadi hasilnya adalah Y nya itu 55 plus 5X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.